tangisan di ujung ranjang. Sari, seorang wanita muda berusia 24 tahun, baru menikah dengan Rudi setahun lalu. Mereka begitu menanti kehadiran buah hati. Bahkan kamar khusus bayi sudah disiapkan. Ranjang kecil dengan kain selimut biru, boneka gantung, dan lukisan awan di dinding. Namun takdir berkata lain. Bayi mereka lahir prematur dan meninggal beberapa jam setelah dilahirkan. Sejak hari itu, rumah yang tadinya penuh tawa berubah sunyi. Rudi mencoba tegar, tapi Sari semakin larut dalam kesedihan. Ia sering duduk sendirian di kamar bayi, mengelus ranjang kosong sambil berbisik, "Nak, kenapa kamu pergi secepat ini? Ibu kangen." Beberapa hari setelah pemakaman, malam hujan deras mengguyur desa. Rudi sudah tertidur, tapi Sari masih terjaga. Tiba-tiba, samar-samar terdengar tangisan bayi dari arah kamar kosong itu. Sari gemetar. Ia tahu mustahil, tapi suara itu terdengar jelas, lirih seperti bayi baru lahir yang mencari ibunya. Ia membuka pintu kamar perlahan. Kosong, tapi ranjang bayi bergoyang pelan, seakan ada sesuatu yang baru saja ditidurkan di sana. Sari meneteskan air mata, bukan takut, tapi rindu. Malam-malam berikutnya, suara itu makin sering muncul. Kadang tangisan, kadang tawa kecil bayi. Tetangga juga mulai membicarakan rumah itu. Aku dengar suara bayi malam-malam dari rumah Sari. Jangan-jangan dia pelihara tuyul atau pesugihan. Tapi Sari tidak peduli. Baginya itu mungkin caranya anaknya kembali, walau hanya sebentar. Hingga suatu malam, ia melihat sosok bayi pucat benar-benar muncul di ranjang. Bayi itu tersenyum, menatapnya dengan mata bulat. Sari menangis haru. Ia mendekat, mencoba menggendong. Namun saat disentuh, tubuh bayi itu dingin, kaku. Matanya berubah hitam pekat, dan dari mulutnya terdengar suara serak, "Ibu, temani aku di sini." Rudi mulai khawatir melihat istrinya. Sari makin sering menyendiri di kamar bayi, berbicara sendiri, seakan benar-benar ada yang diajak bicara. Suatu malam, Rudi memergoki Sari duduk di lantai, memeluk udara kosong sambil menggoneyongkan tangannya seperti menggendong bayi. "Rudi, jangan ganggu, bayi kita lagi tidur." Rudi merinding, tangannya gemetar karena dari ranjang di sebelah Sari, ia melihat bayi pucat itu benar-benar ada. Menatapnya, tersenyum dengan gigi kecil tajam. Hari demi hari, Sari semakin rapuh. Ia tak bisa membedakan antara nyata dan tidak. Setiap malam, ia tidur di kamar bayi, memeluk selimut kecil yang dulu disiapkan. Suatu pagi, Rudi menemukan istrinya tak bernyawa. Wajah Sari tenang, bahkan tersenyum, dan dalam pelukannya ada kain selimut bayi yang sudah basah oleh air mata. Di sebelah ranjang ada bekas jejak kaki mungil di lantai, seolah ada bayi berjalan keluar dari kamar. Sejak kematian Sari, rumah itu kosong. Namun warga desa sering bersaksi ada suara bayi menangis dari dalam rumah di tengah malam. Kadang terdengar juga
suara perempuan muda menangis lirih, menyusul suara bayi itu. Beberapa orang yang nekat lewat depan rumah melihat bayangan seorang wanita duduk di lantai kamar, menggendong sesuatu yang tidak terlihat. Mereka percaya Sari akhirnya menyusul anaknya, tapi bukan ke alam damai. Ia terikat di antara dunia hidup dan mati